Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita hari ini bersama-sama meneruskan PA kita dan kita sudah sampai pada akhir perjalanan Paulus, yaitu Paulus ke Roma. Yang akan kita bahas dari Kisah Para Rasul pasal 27 dan 28. Hari ini kita akan bersama-sama membahas dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ke-26. Saya akan membacakannya untuk saudara. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terletak ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga,
mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa hari lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan berjalan di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita membahasnya. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama hari ini membahas firman-Mu kembali, dan kami merenungkan bagaimana Engkau memelihara hamba-Mu, menyatakan maksud-Mu, dan Engkau yang membuat semuanya terjadi seperti kehendak-Mu. Kiranya melalui PA kami pada hari ini, kami dikuatkan iman, kami dituntun dalam kebenaran, dan kami boleh berjalan dalam pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, saudara-saudara, kita hari ini akan membahas tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Paulus ketika ia berangkat dari Kaisarea, tempat di mana beberapa tahun dia ditahan sebagai tahanan Romawi setelah memberikan kesaksian pada para gubernur di tempat itu. Lalu dia pergi ke Roma atas permintaannya sendiri untuk naik banding kepada Kaisar. Dan maksud itu sesungguhnya juga adalah apa yang dinyatakan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia memberitakan Injil di Yerusalem dengan berani, Tuhan sendiri yang mengatakan, "Seperti engkau melakukan di Yerusalem ini, haruslah engkau memberitakan Injil ini ke Roma, dan aku akan menuntunmu." Nah, saudara-saudara, kita akan memasuki bagian terakhir dari kisah para rasul yang akan menuntun kita untuk melihat perjalanan Paulus sampai ke kota Roma. Ini adalah peta yang saya ambil ya untuk menjadi jelas perjalanan ini ya. Nah, saudara bisa melihat bagaimana perjalanan itu dimulai dari Kaisarea ya. Dan kemudian dari kota itulah Paulus diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Yulius dari pasukan Kaisar. Dia bukan sendirian tapi dengan beberapa tahanan untuk dibawa ke Roma. Dari kota itu mereka naik dengan sebuah kapal dari Adramitium. Nah, saudara kalau perhatikan peta ini, Adramitium itu sesungguhnya ada di daerah Turki sana ya, di dekat Troas, Efesus dan sebagainya. Nah, nampaknya ada sebuah kapal yang dari kota ini berlayar sampai ke Kaisarea dan mungkin akan kembali ke sana menyusuri pelabuhan-pelabuhan di pantai
Asia. Bersama-sama dengan Paulus dikatakan di ayat 2 itu ada seorang bernama Aristarkus menyertai dia. Nah, Aristarkus ini adalah seorang yang berasal dari Makedonia, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, Aristarkus ini juga disebut di dalam beberapa ayat di Kisah Para Rasul, di dalam ayat yang ke-19, 20, 27 yang menunjukkan bahwa Aristarkus ini adalah temannya Paulus dalam perjalanan pemberitaan Injil. Dia ikut ditangkap oleh massa di Efesus. Dia ikut di dalam perjalanan menuju Asia dan nanti diceritakan bagaimana dia ikut di penjara yang bisa jadi di Roma ini. Itu dinyatakan oleh Paulus ketika dia menulis surat pada jemaat di Kolose dan juga disebutkan dalam kitab Filemon. Nah, Lukas secara khusus mencatat Aristarkus, seorang Makedonia itu menyertai Paulus. Nah, dari Kaisarea kita tahu bahwa nanti kalau sudah lihat itu naik ke atas, mereka berhenti di Sidon. Nah, dikatakan Julius perwira itu memperlakukan Paulus dengan ramah sehingga dia boleh mengunjungi sahabat-sahabatnya. Kita tidak tahu sahabat yang dari mana, tapi bisa jadi itu adalah orang-orang Antiokhia, ya, orang-orang yang mengutus Paulus dan Barnabas dalam perjalanan-perjalanan misinya. Barangkali mereka juga menyadari bahwa ini adalah mungkin perjalanan yang paling jauh yang akan ditempuh Paulus ke Roma. Sehingga barangkali orang-orang itu datang untuk bertemu dengan dia dan dikatakan mereka mencukupkan keperluannya. Jadi namanya bukan cuma mengunjungi, tetapi mereka memberikan apa yang diperlukan dalam perjalanan-perjalanan itu, ya. Itu menunjukkan perhatian mereka kepada Paulus. Dan dari kota Sidon itulah kemudian mereka berlayar kembali, ya, menyusur pantai Siprus, mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah mereka di Mira di daerah Likia. Dan di situ kemudian mereka pindah kapal, ya. Ada sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Kemudian Paulus dipindahkan ke kapal itu. Saya tidak tahu apakah itu berarti semua tahanan yang lain juga atau hanya Paulus dan beberapa saudara-saudara termasuk Lukas, ya, sebab di sini dikatakan kami berpindah ke kapal itu, ya. Dan dari situ kemudian mereka berlayar ke Roma, sementara kapal yang mereka tumpangi pertama itu pergi ke Adramitium itu, ya. Nah, dikatakan bahwa perjalanan itu sukar, saudara, ya, karena dikatakan selama beberapa hari berlayar kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah mendekati Knidus, dan karena angin tidak baik kami menyusur pantai Kreta dan mereka melewati Tanjung Salmone yang ada di sebelah timur. Dan terus kemudian mereka sampai sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Dan mereka beristirahat. Nah, Lukas mencatat dalam ayat 9, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, ya, karena tidak maju-maju tadi, ya. Dan waktu puasa sudah lampau. Nah, apa ini waktu puasa yang sudah lampau ini? Ini barangkali adalah waktu puasa Yom Kippur, yang berarti mereka sudah memasuki bulan-bulan Oktober, November, hampir Desember. Nah, saudara-saudara, Paulus juga adalah orang yang pernah melewati perjalanan-perjalanan laut yang cukup panjang dalam pemberitaan Injil. Jadi dia tahu musim-musim, karena kalau kita mengerti Kisah Para Rasul ini adalah perjalanan ke tahun yang ke-25 begitu sekitar, ya. Jadi ketika Paulus melihat kesukaran mereka dan mereka sudah memasuki bulan-bulan itu, maka Paulus tahu ini akan masuki saat-saat pelayaran yang berbahaya. Sebab itu di ayat 10 itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, ya, saudara-saudara, aku lihat pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kerugian besar.
bukan hanya untuk kapal kita tapi juga nyawa kita. Nah, tetapi perwira yaitu Julius itu tentu lebih percaya pada nahkoda dan jurumudi kapal ya, karena tentu ya Paulus kan dianggap cuma tawanan, sementara jurumudi dan nahkoda itu yang menguasai kapal itu, dan barangkali mereka punya pengalaman bertahun-tahun berlayar. Kemudian ketika jurumudi dan nahkoda itu memutuskan untuk berangkat, maka perwira Julius dan orang-orang yang lain setuju untuk pergi berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix. Nah, Phoenix ini ada di sebelah barat ya. Saudara lihat peta itu dari Pulau Kreta. Dan ketika mereka berangkat dari Pelabuhan Indah itu, dikatakan cuaca baik ya, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan, dan mereka berpikir kota itu tidak terlalu jauh, mereka akan sampai ke Phoenix, sebuah kota pelabuhan yang lebih baik daripada Pelabuhan Indah. Tapi kemudian dicatat, tidak berapa lama kemudian dari arah pulau itu datanglah angin badai yang disebut angin timur laut. Nah, saudara-saudara, angin timur laut ini dalam bahasa Yunaninya disebut Euroklidon, yang merupakan angin badai yang besar. Dan kapal itu dilandanya dan kemudian terombang-ambing di tengah-tengah laut, tidak pernah mencapai Pelabuhan Phoenix itu. Mereka membiarkan kapal itu ke tengah laut karena mereka takut kalau mereka terlalu ke pinggir dan membuang sauh, justru mereka akan terbentur oleh karang-karang yang ada di daerah Sirtis. Jadi mereka menurunkan layar katanya dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Mereka itu tidak bisa lagi dikatakan melihat matahari maupun bintang-bintang selama beberapa hari. Sehingga kemudian mereka mulai membuang muatan kapal untuk meringankannya. Dan akhirnya pada hari yang ketiga mereka juga membuang alat-alat kapal. Alat-alat kapal ini bisa dalam arti sekoci dan sebagainya. Dan mereka kemudian bahkan menjadi putus asa karena berhari-hari badai itu datang dan mereka sudah membuang semua perbekalan dan semua alat-alat keselamatan, barangkali begitu ya, supaya kapal itu tidak terbalik dan tidak tenggelam. Nah, saudara-saudara, di daerah yang saya beri lingkaran biru itulah kapal itu berada di tengah-tengah lautan ya. Kita tidak tahu berapa lama lagi keadaan itu terjadi, tetapi di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah keputusasaan itulah kemudian Paulus itu berdiri dan kemudian berkata kepada mereka di ayat yang ke-21. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, sudah pasti kita semua selamat kalau kita tetap di Kreta dulu, di Pulau Kreta, di Pelabuhan Indah itu, menunggu badai ini selesai. Nah, tapi menarik saudara, Paulus bukan cuma seperti memberi teguran, tapi kemudian berikutnya dia memberikan semangat. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini pun, di tengah-tengah kesukaran ini, aku minta kalian tetap tabah, sebab kita semua akan selamat. Nah, ini menarik saudara-saudara ya. Di tengah-tengah keputusasaan, Paulus memberikan pengharapan supaya mereka tetap bersemangat. Bukan tanpa alasan, tapi Paulus mengatakan kepada mereka, sebab tadi malam seorang malaikat Tuhan berdiri di sampingku. Malaikat yang diutus oleh Tuhan yang aku sembah dan aku layani. Dia mengatakan bahwa aku harus sampai di kota Roma untuk menghadap Kaisar. Dan karena tujuan Allah harus terjadi, maka
Tuhan akan menuntun aku sampai ke kota itu. Kemudian malaikat itu berkata, oleh karena kamu Paulus, maka seluruh orang dalam kapal ini tidak akan ada yang binasa, tidak akan ada yang mati. Oleh kasih karunia Allah. Dan kemudian Paulus sekali lagi menyatakan keyakinannya ya. Dan aku percaya kepada Allah, bahwa Dia akan menuntaskan semua yang dikatakannya. Apa yang dikatakannya akan terjadi. Lalu barangkali dia berkata kepada nakoda itu ya, namun kita mesti mendaratkan kapal ini. Kita tidak bisa di tengah laut terus seperti ini ya. Mereka itu sudah berhari-hari tidak makan. Karena itu mereka harus berhenti di pulau dan makan. Dan minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana mereka itu berhenti di pulau Malta. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa di dalam hidup kita sebagai orang percaya, di dalam hidup kita mengikut Tuhan, bahkan dalam melakukan kehendak Tuhan, melayani Dia, tidak berarti tidak ada badai kehidupan. Saudara-saudara, Paulus itu sedang menjalankan perintah Tuhan. Tetapi dalam menjalankan perintah itu pun ada badai kehidupan yang bisa terjadi dalam dirinya. Bukan karena kesalahannya juga, tapi bisa karena orang-orang di sekitarnya. Saudara, kalau kita baca hari ini, sesungguhnya Paulus kan minta berhenti di pelabuhan indah itu. Tetapi para nakoda, perwira itu, dan orang yang lain itu lebih setuju untuk terus berlayar. Dan karena itu mereka terombang-ambingkan sampai putus harapan, sampai tidak bisa makan. Nah, saudara-saudara, bisa jadi dalam melayani Tuhan, kita pun mengalami kesukaran-kesukaran. Bukan karena kita sendiri, tapi juga bisa karena keadaan orang dan sekitar kita. Tetapi yang indah dari cerita ini, sekalipun situasi orang-orang, keadaan itu membuat sepertinya pelayanan kita itu akan gagal, sesungguhnya maksud Tuhan pasti terlaksana. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, kita membaca dalam PA kita hari ini bagaimana Paulus itu dalam pertolongan Tuhan tetap memberikan pengharapan. Nah, ini saudara-saudara kiranya menjadi pegangan hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini kadang-kadang tidak bisa kita atasi. Tidak seperti yang kita harapkan. Kita ini kemudian terombang-ambing dalam badai kehidupan. Tetapi saudara-saudara, yang terjadi itu adalah maksud Tuhan. Badai itu datang, pendapat-pendapat orang itu mencelakakan, tetapi kalau Tuhan yang menuntun, kita pasti sampai ke tujuan. Nah, di dalam perjalanan itu, di dalam iman akan penyertaan Tuhan, apa yang kita lakukan dalam situasi dan di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak sepakat dengan kita, bahkan yang mendatangkan masalah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Paulus itu bukan menghakimi mereka, bukan menyalahkan mereka, tetapi dia memberikan pengharapan ya kepada mereka. Ketika semua orang sudah putus asa, bahkan juga perwira itu, mereka tidak punya pengharapan hidup. Paulus berkata, saudara-saudara, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya pada penyertaannya. Aku percaya maksudnya akan terjadi. Dia mengutus aku kepada Kaisar, dan oleh karena kasih karunia-Nya, perhatikan saudara-saudara, Paulus bukan semata-mata mengatakan oleh karena aku, tapi oleh karena kasih karunia-Nya, kita semua akan selamat, supaya maksud Tuhan dalam diriku ini terlaksana. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita,
di dalam pergumulan yang mungkin kita alami bersama-sama dengan teman-teman pekerja kita, dalam masa-masa ekonomi yang sulit, dalam masa-masa banyak kesukaran dan penyakit, bencana alam, bagaimanakah kita orang-orang percaya? Bagaimanakah gereja? Apakah kita tetap menjadi orang-orang yang memberikan pengharapan, memberikan penguatan, semangat, menjadikan keadaan yang sulit ini kesaksian akan keyakinan kita pada Tuhan yang menyertai hidup kita. Justru dalam keadaan kegelapan, biarlah terang itu menjadi lebih nyata. Justru dalam keadaan yang mengkhawatirkan, biarlah iman itu menjadi makin nyata. Tidak perlu menyalahkan keadaan dan orang-orang. Mari kita memberikan pengharapan. Kamulah garam dunia, kata Tuhan Yesus. Kamulah terang dunia. Kamulah yang bawa kebaikan bagi dunia. Kamulah yang memberikan arah, tujuan, petunjuk pada dunia di tengah-tengah kegelapannya ini. Dan akhirnya, saya mau mengatakan bahwa dalam cerita ini kita menemukan sekali lagi kehadiran Tuhan. Ya, Paulus dengan jelas mengatakan tadi malam malaikat Tuhan hadir memberitahukan aku, dia hadir, dia menyertai bahkan di dalam badai kehidupan. Kita tidak lepas dari badai kehidupan. Ya, kita tidak lepas dari kesukaran hidup. Ya, bahkan kita tidak lepas dari kematian. Ya, tapi bersama-sama dengan kita ada Tuhan. Dan kalau ada Tuhan bersama kita, sesungguhnya itulah sorga. Begitu bukan? Kita tidak dibiarkan sendiri, dan di tengah badai kehidupan kita, sesungguhnya ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita dan pengharapan kekal yang menyertai kita sampai kita pulang ke rumah yang kekal. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kiranya menyertai hidup saudara. Tuhan menuntunmu, dan percayalah, kalau kita dekat dengan Dia, menyadari kehadirannya, berjalan dalam tuntunannya, saudara akan beroleh sukacita kedamaian, dan hidupmu menjadi berkat bagi sesama, dan akhirnya oleh kesaksianmu akan ada banyak orang menjadi percaya. Tuhan menuntun hidup saudara-saudara, Tuhan menuntun hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami akan kehadiran-Mu. Di dalam badai kehidupan kami, sesungguhnya Engkau hadir. Di tengah-tengah keadaan-keadaan yang tidak dapat kami kuasai dengan kekuatan kami. Di tengah keadaan-keadaan yang di luar yang kami rencanakan dan kehendaki. Sesungguhnya rencana dan maksud-Mu yang lebih baik daripada rencana kami itu pasti terjadi. Tuhan, tuntunlah kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu. Tuhan, tuntunlah kami memakai waktu-waktu yang sulit dalam hidup kami justru untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu, kasih dan kuasa-Mu, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saya menyerahkan semua saudara-saudara dalam pergumulannya. Kiranya Tuhan akan menuntun hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Sampai bertemu nanti jam 6 sore dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Kita akan mendiskusikan PA ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.